Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Intelektual, kami mahasiswa dari Teknik Arsitektur Universitas Lampung. Khususnya pada mata kuliah vernakuler arsitektur ini, kami kelompok 3 akan membahas informasi seputar perkembangan arsitektur dan budaya dari suku Nias, Batak, dan Toraja. Ingin tahu lebih banyak? Yuk simak! Arsitektur Nias. Rumah adat Nias berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu Omo Sebua dan juga Omo Hada. Omo Sebua digunakan kepala desa, berada di pusat desa. Omo Sebua juga digunakan sebagai pertahanan ketika budaya perang masih terjadi. Bentuk atapnya yaitu pelana, efektif melindungi rumah dari hujan. Sedangkan Omo Hada digunakan oleh masyarakat desa pada umumnya. Kebutuhan ruang pada rumah adat Nias pada umumnya yaitu terdapat ahebate, ruang depan, ruang belakang, gudang, ruang makan, dapur, kamar mandi, dan kandang ternak. Untuk pola perkampungannya, di Nias Utara bentuk rumahnya yaitu lonjong dan tersebar dalam kelompok kecil. Di Nias Tengah, rumahnya berbentuk persegi panjang dan juga dalam kelompok kecil. Sedangkan di Nias Selatan, rumahnya berbentuk persegi panjang namun saling berdekatan dan berhimpitan. Kebudayaan yang pertama ada tradisi lompat batu atau yang biasa disebut Fahombo, yaitu sebuah olahraga tradisional suku Nias untuk melompati batu yang disusun seperti monumen piramida dengan permukaan atasnya yang datar. Tingginya tidak kurang dari 2 meter dengan lebar 90 dikali 60 cm. Fahombo digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kedewasaan seorang laki-laki, waktu siap menikah, serta waktu untuk bergabung sebagai prajurit. Sejak usia 10 tahun, anak lelaki di Nias akan bersiap untuk melakukan giliran Fahombo mereka. Saat ini, Fahombo hanya digunakan sebagai objek wisata dan juga sebagai simbol budaya masyarakat Nias. Famato harimau atau pematahan patung harimau, sebuah pengarakan patung harimau yang dilakukan sekali dalam 7 tahun. Setelah diarak, patung akan dipatahkan dan dibuang ke dalam sungai atau air terjun dengan keyakinan bahwa segala pelanggaran dan dosa-dosa yang telah diperbuat akan hanyut bersama dengan patung tersebut. Saat ini tradisi ini hanya dilakukan pada momen-momen tertentu seperti pagelaran budaya dan upacaranya hanya berisi pengarakan patung harimau saja. Berikutnya ada arsitektur Batak Toba. Pola perkampungan Batak Toba. Pola penataan lumban berbentuk lebih menyerupai sebuah benteng daripada sebuah desa. Gambar menunjukkan pola perkampungan adat Batak Toba yang menyerupai benteng dengan 2 gerbang. Di dalam desa Batak Toba terbagi menjadi yang pertama ada deretan rumah kepala huta dan anak lelaki dengan keluarga. Lalu yang kedua ada sopo atau lumbung. Lalu ada analisis struktur. Struktur rumah Batak Toba dibagi menjadi 3, yaitu atap rumah. Atap rumah bolon mengambil ide dasar dari punggung kerbau, bentuknya yang melengkung menambah nilai keaerodinamisannya dalam melawan angin danau yang kencang. Atap terbuat dari ijuk, yaitu bahan yang mudah didapat di daerah setempat. Lalu yang kedua ada badan rumah. Badan rumah terletak di bagian tengah atau dalam mitologi Batak disebut dunia tengah yang melambangkan tempat aktivitas manusia seperti masak, tidur, dan bersenda gurau. Yang terakhir ada pondasi. Pondasi rumah Batak Toba menggunakan jenis pondasi cincin, di mana batu sebagai tumpuan dari kolom kayu yang berdiri di atasnya. Tiang-tiang berdiameter 42-50 cm berdiri di atas batu wajahan struktur yang fleksibel sehingga tahan terhadap gempa. Lalu tiang yang berjumlah 18 mengandung filosofi kebersamaan dan kekokohan. Memakai pondasi umpak karena pada waktu tersebut masih banyaknya batu ojahan dan kayu gelonggong dalam jumlah yang besar. Tongkonan merupakan rumah adat Toraja yang terbuat dari kayu uru. Atapnya berbentuk seperti perahu, menjadi pengingat bahwa leluhur mereka menggunakan perahu untuk sampai ke Sulawesi.
Di atas rumah tongkonan biasanya terpasang patung kepala kerbau yang menjadi tanda pemilik rumah ialah yang dituakan di wilayah tersebut. Di depan tongkonan dibangun alang atau biasa disebut lumbung sebagai lambang kemakmuran orang Toraja untuk meletakkan padi yang masih bertangkai dan menyimpan barang-barang berharga. Tongkonan dan alang dibangun berhadapan sesuai dengan arah utara dan selatan yang menunjukkan bahwa tongkonan sebagai ibu dan alang sebagai bapak. Tongkonan juga berfungsi untuk menyimpan jenazah yang ujung atapnya dibuat menyerupai tanduk kerbau yang menyimbolkan bahwa kerbau merupakan kebutuhan utama masyarakat Toraja untuk melakukan ritual adat. Nah, itu dia beberapa informasi yang dapat kami berikan mengenai perkembangan arsitektur dan budaya di Nias, Batak, dan Toraja. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.